Halo, halo, apa kabar Anda semua? Ngobrol lagi ya bersama dengan Bung Rocky. Bung Rocky ini kemarin ya ada foto yang sangat viral. Itu foto, ada dua foto sebenarnya ya. Satu foto Pak JK, Pak Surya Paloh dan Anies Baswedan dipoto dari jendela begitu. Terus ada satu foto lagi Pak Jokowi sedang makan gudeg bersama Agus Harimurti di Jogja. Dan kata Istana maupun Demokrat, oh enggak itu kebetulan aja ketemunya kok katanya gitu. Karena mereka punya acara sama-sama di Jogja jadi ketemu. Tapi saya kira kan dalam politik nggak ada yang kebetulan gitu ya. Bagaimana kita membaca ini Bung Rocky? Ada hal yang bukan kebetulan, memang betul bahwa Hmm. suara Jokowi itu makin lama makin hilang itu pengaruhnya tuh. Kan keadaan hari-hari ini menunjukkan inflasi politik Jokowi itu terlihat di mana-mana tuh. Hmm. Yang paling sakit adalah olok-olok terhadap keluarga ini kan itu Hmm. dasarnya. Jadi kalau Pak Jokowi akhirnya merasa terdesak, ya dia akan pakai cara yang memang paling paling buruk itu atau paling Hmm. konyol itu minta beberapa tokoh untuk bertemu dengan dia tuh. Tentu bukan bukan AHY yang minta ketemu Jokowi, nggak mungkin itu. Hmm. Hmm. Jadi tetap Jokowi memerlukan Demokrat pada akhirnya kan. Hmm. Dan peristiwa-peristiwa yang kita lihat banyak TikTok atau data-data digital yang menunjukkan gimana Jokowi itu terlihat ya berupaya ceria padahal sebetulnya batinnya itu terluka tuh sehingga dia mesti turun ke bawah bagi-bagi sendiri BLT itu lalu cari gimmick dengan main bola termasuk mungkin akan masuk kembali gorong-gorong tapi itu semua menunjukkan bahwa sensasi yang pernah dibuat Jokowi tentang satu putaran itu makin lama makin absurd. Nah itu Hmm. yang saya kira bagi Demokrat ya dia akan manfaatkan situasi itu kan. Hmm. Kan Demokrat juga nggak berpikir lagi siapa mau jadi presiden tuh. Bagi mereka ya udah dia cuma menginginkan supaya suara legislatifnya tidak berkurang kan Hmm. Hmm. dasarnya begitu kan. Kan Hmm. nggak mungkin ya Pak SBY terpaksa ada di 02 karena ditolak Megawati pada soal yang Hmm. kemarin kan. Hmm. Hmm. Jadi pragmatisme itu harusnya tumbuh tuh. Nah, bacaan saya, Jokowi betul-betul ingin dapat suara jujur dari SBY atau dari Demokrat kan. Kan Hmm. selama ini nggak ada poster di seluruh Jawa atau seluruh Indonesia Ya. yang Hmm. Hmm. menunjukkan bahwa Demokrat mendukung Gibran atau Jokowi, Demokrat mendukung Prabowo itu dasarnya tuh. Dan Hmm. itu betul-betul satu teknik juga yang bagus untuk memancing emosi Jokowi kan. Jadi Hmm. Jokowi emosinya terpancing, maka seolah-olah mengundang AKY dan dua-duanya cuma pakai kaos gitu dan Hmm. kira-kira kesan publik ya udahlah politiknya udah selesai jadi peras memeras nggak mungkin lagi tapi ada spekulasi bahwa ya mungkin Jokowi tawarkan lagi sesuatu pada Demokrat kalau ada reshuffle bisa jadi menteri tapi bagi Demokrat itu tawarannya nggak ada gunanya lagi kan karena Hmm. Demokrat juga berpikir ini akan ada perubahan walaupun posisi Demokrat ada di dalam koalisi 02 tapi jalan pikiran dia itu tidak sejalan dengan desain Jokowi tentang politik masa depan itu kira-kira poinnya. Ya, jadi nggak salah juga ya kalau orang kemudian menduga-duga ya ini kan baru ada Pak Menko Polhukam Mahfud MD mengundurkan diri kan berarti ada pos yang kosong begitu ya. Dan buat Jokowi itu bisa jadi modal dong untuk menawari Demokrat. Ayo sekarang masuk mumpung Ibu Megawati udah nggak bersama saya lagi kalau masih ada Ibu Megawati gue nggak bisa masukin lo kira-kira kan gitu ya. Iya itu Jokowi naker itu tuh. Tapi kan SB udah cukup merasa bahwa ini permainan ini udah nggak masuk akal tuh. Dan karena itu SB ya paling dia minta ya udahlah kita omong aja. Tetapi bagi Partai Demokrat itu rejim Jokowi ini udah selesai itu. Dan upaya untuk menerima tawaran baru itu agak jauh masuk akal tuh. Dan Mhm. dalam keadaan apapun kelihatannya SBY akan mengatakan oke okay, kami bagi Demokrat kami ditipu Anies jadi nggak mau lagi ditipu oleh Jokowi kira-kira karena udah berkali-kali Mhm. tipuan itu datang kan bahwa akan ada Mhm. reshuffle Agus Harimurti masuk Mhm. menteri ini kan nggak terjadi itu Mhm. jadi Jokowi hanya mau memancing kepastian bahwa Demokrat berdiri di belakang 02 benar Demokrat pasti berdiri di belakang 02 karena alasan pragmatis Mhm. kalau dia nggak ada di situ, dia nggak akan ikut pemilu 2029 kan. Ya, ya. Tetapi berpihaknya Pak SBY pada Pak Prabowo tidak identik berpihaknya SBY pada pada Gibran itu Hmm. soalnya itu Ya. terbaca terbaca secara terang-terangan di dalam kalimat-kalimat apalagi dalam poster-poster Demokrat yang nggak satu pun memasang wajah Jokowi apalagi Gibran. Ya, ini kan saya kira Pak SBY itu bagaimanapun diperlukan oleh
Jokowi untuk mendongkrak suara di Jawa Timur lah setidaknya kan. Ini battlegroundnya kan dua ya, Bung Ginting, Bung Rocky ya. Ya, ya. Satu Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu. Dan kelihatannya untuk Jawa Tengah Pak Jokowi merasa dia bisa mengatasi sendiri gitu. Tapi Jawa Timur dia saya kira gripnya nggak sekuat Jawa Tengah. Dan di Jawa Tengah pun perlawanan dari kosong apa dari 03 juga sangat kuat. Kita lihat bagaimana Pak Jokowi ketika di Salatiga orang berteriak tentang Ganjar dan Mahfud dan sampai Ibu Iriana terpaksa mengacungkan, bukan terpaksa ya, pokoknya mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan kan. Demokrat pasti akan berupaya untuk dapat kursi tambahan di Jawa Timur, tapi bukan untuk pro Jokowi. Ya. Jadi saya anggap Pak SBY udah oke, udahlah game ini hilang itu. Tetapi nggak boleh hilang kekuatan parlemen. Kan tetap Demokrat berpikir memperkuat parlemen itu jauh lebih penting sekarang daripada mendukung calon presiden 02 misalnya kan. Ya, ya. Walaupun efeknya akan dapat juga pada 02. Tetapi bagi Demokrat ide untuk memimpin kembali di 2009 dan seterusnya itu bagi mereka itu mending uang itu dipakai untuk kaderisasi dan memastikan bahwa kursi-kursi Demokrat di parlemen itu tidak akan terganggu kan hanya itu dasarnya tuh. Hmm. Jadi jangan berharap bahwa Demokrat akan oh ya nanti kita dukung apa yang diminta oleh Pak Prabowo untuk memenangkan 02 di Jawa Timur. Memang itu dengan sendirinya akan terjadi. Tetapi idenya bukan demi demi jadi presiden sehingga Demokrat nanti bisa ditawari menteri lagi oleh Pak Prabowo. Bagi Demokrat adalah idenya adalah memperkuat parlemen. Jadi saya kira agak susah untuk membayangkan bahwa SBY akan membantu Jokowi untuk memenangkan Jokowi di Jawa Timur. Dia akan memenangkan kursi parlemen Demokrat sendiri. Itu fokusnya di situ. Ya. Jadi kalau kalkulasi politik akal sehat Anda, gitu ya, itu yang penting saya tekankan itu ya. Anda nggak yakin ya bahwa Demokrat akan tergoda, eh, even ditawari AHY plus sejumlah kader lain masuk kabinet begitu? Enggak, karena orang akan justru akan menangkap bahwa kalau begitu SBY masih dendam tuh. Lalu ini persetujuan begal untuk membegal Anies misalnya kan susah Hmm. juga tuh. Kan tetap SBY melihat Anies memang secara objektif ya tumbuh di situ kan. Hmm. Nah orang seperti SBY juga ngerti bahwa itu faktanya begitu. Jadi bagi SBY lebih baik memperjauh jangkauan dia supaya parlemen anggota-anggota DPRD sampai DPR pusat di Jawa Timur itu tetap tidak lari dari Demokrat kan. Kan cuma itu pertahanan minimal. Misalnya kalau SBY mulai menunjukkan upaya untuk menjegal Anies karena ingin bersekutu dengan Jokowi itu Partai Demokrat juga yang di Jawa Timur itu sangat mungkin berbalik arah juga nggak mau dukung Demokrat lagi kan. Kan Hmm. bagi mereka udahlah itu udah terjadi, fakta udah terjadi, Anies tidak jadi AHY tidak jadi wakil presiden Anies, tetapi bagi Demokrat Jawa Timur itu kekuatan parlemen lebih penting daripada masih mempersoalkan perseteruan antara Demokrat dengan Anies terutama kan. Hmm. Jadi itu udah selesai itu. Nah itu saya kira kalkulasi yang paling masuk akal dari Pak SBY. Jadi Pak SBY nggak mungkin tertarik untuk bersekutu dalam upaya untuk menghalangi Anies misalnya kan. Karena Hmm. itu akan memperburuk kemampuan Demokrat meyakinkan bahwa ini partai yang udah matang, nggak ada dendam lagi, udah selesai, maka mari perkuat parlemen. Jadi fokus dari Demokrat pasti soal parlemen, bukan soal presiden. Ya, dengan sekarang bergabung jadi pengusung Prabowo Gibran saja, khususnya Gibran ini aja, saya kira sudah membuat sulit ya posisi dari teman-teman di Demokrat itu ya. Saya tidak membayangkan apalagi orang seperti Pak SBY kemudian yang dikenal sebagai seorang Demokrat gitu ya, bukan bukan Partai Demokratnya, tapi sikapnya sebagai Ya, seorang Demokrat karena dia betul-betul menjaga demokrasi. Dan kalau toh kemudian dia membangun dinasti kan juga setelah beliau tidak jadi presiden lagi kan, Bung Rocky, ya kan? Apa? AHY didorong menjadi gubernur di Jakarta, kemudian jadi ketua umum kan setelah Pak SBY tidak jadi presiden lagi. Dan kemudian dia tiba-tiba sekarang saja bergabung bersama dengan Jokowi itu menurut saya udah jadi kutukan tuh, ya, buat mereka. Apalagi kalau kemudian terima masuk kabinet gitu ya. itu kutukan yang tidak diinginkan sebetulnya, tapi Hmm, karena aturan politiknya begitu tuh. ya. Jadi kita balik lagi pada sikap Demokrat yang terus-menerus mencoba kadernya itu ya bertahan aja tuh, Hmm, dan jangan terjebak lagi di dalam permainan-permainan kotor. Cukup mereka berseteru dengan Anies dan fakta politiknya Anies sudah jadi calon presiden dan Demokrat tidak mungkin membawa sikap lain
untuk menjegal Anies misalnya dengan cara-cara yang buruk. Karena itu akan jadi ujian bahwa Demokrat dikenal sebagai ya udah legowo aja kan. Pidato pidato Pak AHY waktu kalah dengan Anies di DKI juga itu sangat bagus. Orang kan ingat, oke, Demokrat tetap berjiwa Demokrat. Apalagi SBY yang dikenal sebagai ya tokoh demokrasi sebetulnya tuh. Jadi itu agak bagus sebetulnya SBY menerangkan bahwa politik itu harus diasuh kembali oleh nilai, oleh sistem yang masuk akal itu. Dan cewek-cewek Jokowi pasti akan dianggap oleh SBY sebagai umpan aja tuh. Dan saya anggap SBY akan tetap jadi seorang Demokrat tuh. Dan Partai Demokrat tetap akan diingat sebagai partai yang kendati dalam keterdesakan dia nggak luluh atau tidak larut di dalam kerakusan kekuasaan yang ditawarkan oleh istana. Ya, 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 ya. Saya kira memang kalau toh nanti sama-sama mereka tidak lagi menjabat presiden, nanti setelah Jokowi tidak menjabat presiden, levelnya ya beda lah ya antara Pak Jokowi dengan SBY. Tapi kalau kemudian sampai menerima tawaran masuk kabinet, ya levelnya Pak SBY bisa jatuh di bawah Jokowi gitu. Ya itu yang saya tahu nggak mungkin terjadi karena Ya. Demokrat itu saya kenal kader-kadernya itu tahu apa yang bagian busuk dari politik itu dia tahu betul tuh. Dan yang udah membusuk ya udah nggak perlu lagi dipakai formalin biar aja itu dimakan oleh cacing kan. Ya, ya, Sebetulnya ya. itu sebetulnya yang kita tahu keunggulan dari Demokrat ada di situ. Sama seperti kita tahu keunggulan dari PDIP adalah keteguhan hati Yes. Megawati itu yang Hmm. mau ditawarin Jokowi pun separuh kabinet reshuffle masuk PDIP, Megawati nggak, stop, lu jangan masuk lagi ke Teguh Umar, kira-kira begitu. Ya, Dan ya, hal ya. yang sama justru harus diperlihatkan lebih tinggi oleh SBY karena SBY yang terus-terus mengedarkan sikap etis dalam demokrasi itu. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Ya, Oke, buat kita tetap 0% stabil. Yes, makasih. yo.